Masih pasal ketiga, menjawab klaim pengakuan dan kesaksian para ulama terhadap keabsahan nasab Sadah Ba'alawi. Langsung melanjutkan. Berikut ini usaha-usaha Rumail dalam melacak nama-nama klan Ba'alawi yang ahistoris. Manuskrip ijazah Kitab Sunan Turmuzi tahun 589H. Rumail menampilkan sebuah manuskrip ijazah Kitab Sunan Turmuzi. Mungkin maksud Rumail dengan adanya bukti manuskrip tersebut, tokoh-tokoh Ba'alawi sudah terbukti sebagai sosok historis karena telah terreportase secara ontologis eksistensinya pada abad ke-6 Hijriah. Pernyataan ini mengada-ada karena tidak ada hubungannya antara keluarga Jadid dan keluarga Abdurrahman Assegaf dalam kurung, kemudian mengatribusikan diri menjadi Ba'alawi. Keduanya adalah dua keluarga yang berbeda. Pengakuan bahwa Jadid adalah kakak dari Alwi bin Ubaid itu baru ada sejak abad 9. Sebelumnya nihil. Tidak ada satu kitab pun di masa di mana Jadid itu diasumsikan hidup yang menyatakan ia bersaudara dengan Alwi. Syarif Abdul Hasan Ali yang merupakan keturunan dari Jadid yang wafat tahun 620 Hijriah terreportase oleh kitab Asuluk sebagai ulama hadis. Ia mempunyai istri, anak dari Syekh Mudafi. Berbagai macam kota tempat perpindahan Ali diceritakan oleh Asuluk. Tetapi tidak pernah ia disebut pernah datang ke Tarim. Seperti juga ia tidak disebutkan dilahirkan di Tarim atau mempunyai adik bernama Alwi di sana. Rumail tidak bisa berhujah dengan kesejarahan Abdul Hasan Ali untuk kesejarahan keluarga Abdurrahman Assegaf karena keduanya tidak ada kaitan apapun. Baru demikian ada baiknya kita telaah manuskrip yang memuat ijazah Kitab Sunan Turmuzi dari keluarga Jadid ini. Menurut Abu Umar Mazin bin Amir al-Ma'syani al-Zifari al-Umani yang merestorasi manuskrip ini pada 2 Dzulqa'dah 1444H. Manuskrip ini adalah manuskrip Jami Imam Turmuzi yang terdapat di dalam tanda petik Maktabah Rais Al-Kitab di Turki nomor 154. Penyalinannya memulai dari bab layak balulah sholatan di ghairi tuhurin, dari bab toharoh sampai akhir kitab At-Tib dalam 15 juz, ditulis tahun 589H oleh penyalin Qasim bin Ahmad bin Abdullah Al-Mu'alim Al-Jubai. Kemudian ada catatan tambahan ijazah dari Abu Muhammad Hasan bin Rashid bin Salim bin Rashid bin Hasan Al-Hadromi Al-Sakuni Al-Umani dalam kurung bin 638H kepada Syarif Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid dalam kurung anak Abdul Hasan Ali bin Jadid dalam kurung W620H dengan tulisan yang lemah hampir tidak terbaca dalam kurung H3. Tulisan tambahan itu tanpa titik mangsa kemungkinan besar ditulis setelah tahun 620H. Setelah direstorasi kemudian dapat dibaca seperti berikut. Manuskrip itu ditulis oleh Qasim bin Ahmad bin Abdullah dengan titi mangsa 589H. Jadi titi mangsa itu bukan titi mangsa catatan tambahan berupa ijazah yang menyebut nama Muhammad bin Ali. Angka tahun itu merupakan angka tahun selesainya penulisan naskah, bukan pengijazahan kitab kepada Muhammad bin Ali. Lihat perbedaan cara penulisan antara isi kitab dan ijazah tersebut. Perlu diperhatikan pula antara waktu selesainya penulisan dengan waktu pengkajian.
bisa saja berbeda. Namun jika kita merujuk pada Al-Janadi, di mana ayah Muhammad yaitu Ali wafat pada tahun 620H dalam kurung abad ke-7, dalam Syamsu Az-Zahirah tahun 630H, maka dengan metode Ibnu Khaldun, di mana dalam setiap satu abad terdapat 3 generasi, maka dapat diperkirakan wafatnya Muhammad bin Ali adalah pada tahun 653H. Dari situ kita bisa perkirakan juga Muhammad ini mendapat ijazah kitab Sunan Tirmizi antara rentang tahun 620-653H. Bila dibagi 2 diperkirakan mendapat ijazah pada tahun 636H. Tentu ini lebih mudah dari As-Sajarah Al-Mubarakah yang ditulis tahun 597H. Catatan tambahan tersebut bisa menjadi dalil untuk keluarga Jadid bahwa mereka dalam tahun 636H itu adalah tokoh historis dari mulai nama Muhammad dalam kurung W653H dan ayahnya yaitu Ali dalam kurung W620H. Namun tidak bisa menjadi dalil nasab mereka terhadap Abdullah karena yang disebutkan hanya 5 generasi. Mujiz dalam kurung pemberi ijazah itu hanya menyambungkan sampai ke Jadid Sani. Butuh 4 generasi lagi untuk sampai ke Abdullah, seperti yang disebut oleh Al-Janadi. Setelah itu, perlu pula sumber yang menyebut Abdullah sebagai anak Ahmad. Sementara ini, Al-Janadi dalam kurung 732H lah yang pertama menyambungkan nasab Bani Jadid kepada Ahmad bin Isa yang bertentangan dengan kitab yang lebih tua yaitu As-Sajarah Al-Mubarakah dalam kurung 597H. Diperlukan pula sumber yang menyebut bahwa Jadid betul-betul saudara dari Alwi bin Ubaid. Catatan tambahan tersebut ketika begitu lemah menjadi saksi nasab Jadid kepada Ahmad bin Isa, tentu akan lebih lemah lagi menjadi saksi untuk keluarga Abdurrahman As-Sagaf atau Ba'alwi Ubaidillah. Kitab Tuhfat Al-Murid wa Uns Al-Mustafi. Kata Rumel, Muhammad Ibn Ali Batahan dalam kurung W630H memproduksi kitab berjudul Tuhfat Al-Murid wa Uns Al-Mustafid fi Manaqib As-Syaikh Sa'ad Ad-Din Ibn Ali Ad-Zafari. Kata Rumel lagi, kitab ini mengonfirmasi jaringan intelektual antara Sa'ad Ad-Din Ad-Zafari dengan Muhammad Ibn Ali Al-Alawi yang kelak pada deklarasi anaknya dalam kurung Umar Al-Abid Ibn Sa'ad Ad-Din Ad-Zafari ditulis sebagai Al-Faqih Al-Muqaddam. Mungkin maksud Rumel dengan kalimat jaringan intelektual itu, di dalam kitab itu disebutkan bahwa Faqih Muqaddam menulis surat kepada Syekh Sa'ad Ad-Din Ad-Zafari dan kemudian ia membalasnya sebagaimana informasi yang disebut literasi Ba'alwi. Pertanyaannya, benarkah Batahan menulis kitab tersebut? Di mana kitabnya? Jika ada, benarkah di dalamnya ada surat menyurat antara Faqih Muqaddam dan Syekh Sa'ad? Berita tentang kitab itu hanya berasal dari pengakuan penulis-penulis Ba'alwi seperti dalam kitab Al-Burqat, Al-Musiqat dalam kurung H99. Saleh Al-Hamid Ba'alwi dalam kurung W1386H mengaku pernah melihat manuskrip kitab itu dalam kurung Lihat Tarikh Hadram Ma'ud Juz 2 Romawi H824. Menurut Dr. Muhammad Yaslan Abdi An-Nur, Saleh Al-Hamid mengaku pernah melihatnya di perpustakaan Husain bin Abdurrahman bin Sahal. Kemudian dibawa ke perpustakaan Al-Ahqaf Tarim, ditulis tahun 978H oleh Umar bin Ibrahim Al-Hubani. Benarkah berita itu? Dr. Muhammad Yaslam mengatakan sekarang kitab itu sudah hilang. Dalam kurung Riyadhun Tarikh wa Al-Mu'arrikhun Al-Hadarimah 50. Semua manuskrip penting eksternal yang sezaman yang diklaim menyebut keluarga Ba'alwi setelah dikutip kemudian dinyatakan hilang. Bagi seorang peneliti ini adalah suatu pola yang mencurigakan. Dan bagi penulis, kitab itu kemungkinan besar, jika pun pernah ada, tidak pernah menyebut Faqih Muqaddam. Itulah alasan kenapa manuskrip kitab itu harus dalam tanda petik dilenyapkan. Manuskrip Abu Qasim An-Nafat. Kata Rumel, Abu Al-Qasim An-Nafat dalam kurung 581H memproduksi kitab yang mengompilasi 40 macam hadis dalam musnad yang ia beri judul Al-Arba'un.
Dalam beberapa riwayat, keduanya melewati Imam Ahmad al-Muhajir yang disebut sebagai Nazil al-Yaman dalam kurung pendatang Yaman yang menetap dan gelar al-Abah. Benarkah klaim rumah itu? Perhatikan manuskrip Rumail yang telah penulis tampilkan sebelumnya. Ini adalah rangkaian sanad yang diduga kuat ditulis oleh Salim bin Sindan. Di dalamnya disebut pula bahwa Ahmad al-Abah adalah Nazil al-Yaman dalam kurung yang datang menetap di Yaman. Agaknya klaim Rumail tentang ditemukannya manuskrip Abul Qasim An-Nafat juga berasal dari tulisan Salim bin Sindan. Dan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ulama-ulama Yaman menganggap apa yang ditulis oleh Salim bin Sindan tentang nasab dan sanad layuh taju biha wala ya tamatu alaiha dalam kurung tidak bisa dijadikan hujah dan tidak dapat dijadikan pegangan. Sanad Muhammad Akilah dan manuskrip Asgaf. Kata Rumail dalam kitab As-Sid al-Durar fi A'yan al-Qon al-Sani Asyar karya Muhammad Khalil al-Muradi bin Ali al-Muradi dalam kurung W1206H juz keempat halaman 30. Terdapat biografi seorang ulama bernama Muhammad Akilah dalam kurung W1150H. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa ia mendapatkan talqin zikir dari Abdullah bin Ali Bahasain As-Saqaf. Selain talqin zikir, Abdullah As-Saqaf juga mengisahkan kitab karya Ali bin Abdullah Al-Idrus yang tinggal di Surat, India. Kata Rumail, karena Muhammad Akilah ini orang yang sikoh dalam kurung bisa dipercaya, maka gurunya juga yaitu Abdullah bin Ali Bahusain adalah orang sikoh. Oleh karena itu ketika dalam kitab yang lain Abdullah bin Ali As-Saqaf ini menulis sebuah riwayat, maka riwayatnya terhitung sikoh. Contohnya ketika Abdullah bin Ali dalam sebuah sanad hadis musalsal menyebut bahwa ia menerima hadis dari ayahnya Ali, dari ayahnya Abdullah, dari ayahnya Ahmad, dari ayahnya Ali An-Naki, terus sampai Fakih Muqaddam, maka ini membuktikan sisi faktual dan historis dari Fakih Muqaddam. Bagi Rumail disebutnya nama Fakih Muqaddam di tahun 1150 Hijriah setelah 500 tahun dari kematiannya dalam rangkaian sebuah sanad dapat diterima dan menunjukkan ia sosok historis walau tanpa menggunakan metodologi kritik hadis. Rumail belum memahami bagaimana metode para ahli hadis dalam meneliti sebuah rangkaian sanad untuk menentukan apakah sebuah sanad itu mutasil atau tidak. Ada individu perawi yang pendusta, fasik, fiktif, atau tidak. Berikut ini manuskrip hadis musalsal yang ditampilkan Rumail yang di dalamnya menyebut nama Fakih Muqaddam. Pertanyaan yang menggelitik penulis adalah, Rumail belajar ilmu hadis dari mana sehingga ia menyatakan jika muridnya sikoh, maka gurunya juga harus dihukumi sikoh. Ini does not make sense. Dalam kurung tidak masuk akal. Dalam ilmu hadis ada yang disebut ilmu al-jarh wa al-ta'dil, yaitu ilmu yang mempelajari tentang apakah para perawi ini layak dipercaya atau tidak. Setiap perawi dari sebuah sanad itu diteliti satu persatu dari mulai awal sampai akhir. Jika ada salah seorang di antara mereka yang terbukti dalam sejarah sebagai pendusta, maka hadis itu menjadi dhaif, bahkan divonis ma'udhu dalam kurung palsu. Ketika Muhammad Akilah divonis sikoh dalam kurung terpercaya, maka tidak serta-merta gurunya yang bernama Abdullah bin Ali As-Saqaf langsung dinyatakan sikoh. Ia perlu penelitian tersendiri, begitu pula susunan perawi selanjutnya. Ketika diadakan penelitian sanad dari mulai Abdullah bin Ali As-Saqaf, kita mengetahui bahwa susunan sanad itu sama dengan susunan nasab mereka. Seperti pernah penulis nyatakan dalam kitab I'anat al-Ahyar bahwa riwayat dari ulama Ba'alwi terkait nasab
dan sejarah mereka kedudukannya dalam tanda petik muttaham bi al-kadzib dalam kurung patut diduga berdusta. Tidak dapat dipercaya karena kontradiksi dengan kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab nasab yang muktabar. Maka susunan sanad Abdullah bin Ali As-Saqaf sampai Faqih Muqaddam berdasarkan susunan nasab mereka itu pun tidak dapat dipercaya. Rumail menyebut nama Muhammad Aqilah itu hanya sebagai tangga untuk menyebut nama Abdullah bin Ali As-Saqaf. Sebenarnya Muhammad Aqilah tidak menyebut nama Faqih Muqaddam. Yang menyebut Faqih Muqaddam adalah Abdullah bin Ali As-Saqaf. Nama Muhammad Aqilah sebagai ulama yang terkenal disebut Rumail agar nama Abdullah bin Ali As-Saqaf itu ikut terangkat. Ya, ini masih ada beberapa, tapi cukuplah gambaran yang luar biasa sudah kita dapatkan. Masih ada manuskrip kitab Musnad Ubaidillah At-Tamimi Al-Iraqi, manuskrip Sanad Abdul Haq Al-Isbili Ibnu Al-Kharak, manuskrip Sanad Ali As-Syanini, manuskrip At-Turfat Al-Gharibat, ya, kita akhiri saja pada kalimat terakhir pada bagian yang membicarakan tentang usaha Rumail Abbas mencari manuskrip. Demikian tulisan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Demikianlah manuskrip-manuskrip yang diklaim oleh Rumail sebagai jawaban atas tesis penulis bahwa nama-nama keluarga Ba'alawi tidak tercatat sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dari mulai abad ke-4 Hijriah sampai ke-9 Hijriah, baik dalam kitab nasab maupun sejarah. Sayang apa yang Rumail dapatkan ternyata hanya rangkaian sanad yang terbukti palsu. Baik dari sisi isi maupun media, menurut penulis, melihat algoritma historiografi yang tersebar di abad ke-8 dan ke-9 Hijriah, baik di Yaman maupun wilayah lain yang terkait dengan Ahmad bin Isa, maka akan sulit menemukan bukti-bukti keterkaitan keluarga Ba'alawi sebagai keturunan Nabi dari jalur Ahmad bin Isa. Kenapa? Karena memang keluarga Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW.